Gus Ajir. Jangan sampai kutipan tersebut kemudian membuat orang-orang memahami bahwa Ibnu Taimiyah itu ketika menetapkan adanya karamah berarti menetapkan adanya syariat untuk berdoa, meminta dan sebagainya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, langsung saja kita saksikan pada debat tersebut Gus Ajir mengutip perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah dari kitabnya Iqtida'us Siratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana cara Gus Ajir mengutip perkataan ulama. Sepertinya cetakannya sama, yaitu di juz 2 di halaman 255 dengan buku yang kami gunakan tampilkan saat ini, yaitu juga di halaman 255. Perhatikan, kita mulai di sini dan di situ beliau mulai mengutip fahadal qadru. Tapi perhatikan, kutipan beliau hanya sampai li sahibil qabr. Jadi fahadal qadru idza waqa'a yakunu karamatan li sahibil qabri. Baik, kita perhatikan fahadal qadru idza waqa'a yakunu karamatan li sahibil qabri. Hanya sampai di sini. Kenapa Gus Ajir tidak melanjutkan? Itu pertanyaannya. Baik, kalau Gus Ajir tidak mencantumkan, kita baca. Amma ayyadulla ala husni halis sa'ili. Ya, jadi kita mulai fahadal qadru, kejadian ini, kadar kejadian yang seperti ini, idza waqa'a, jika seandainya benar-benar terjadi, yakunu karamatan, maka dia menjadi karamah li sahibil qabri, bagi penghuni kubur tersebut. Tapi amma ayyadulla ala husni halis sa'ili, adapun bahwa itu menunjukkan bahwa baiknya keadaan orang yang meminta, ditolerir, dibiarkan orang yang datang untuk bertabarruk meminta ke kuburan orang saleh tersebut, fala farqa baina hadza wa hadza, maka tidak ada perbedaan antara ini dan itu, semuanya tidak menunjukkan bahwa orang boleh datang untuk meminta. Jadi bukan menafikan karamah penghuni kubur tersebut. Fa innal khalqa, karena sesungguhnya makhluk, lam yunhau 'anis salati, tidaklah mereka dilarang dari salat indal kuburi, di kuburan, wattikhadhiha masajid, atau mengambilnya sebagai tempat ibadah, istihanatan bi ahliha, karena untuk tujuan menghina bi ahliha, penghuni kubur tersebut, bukan itu. Bal, bahkan alasannya, lima yukhafu alaihim minal fitnati, yang dikhawatirkan nanti dari salat, begitu pula mengambilnya sebagai tempat ibadah, fitnah muncul. Wa inna ma takunul fitnatu, dan fitnah itu terjadi idzan aqada sababuha, jika sebabnya terwujud, jika sebabnya ada. Falaula annahu qad yahsulu 'indal kuburi ma yukhafu al-iftitanu bih, seandainya tidak dikhawatirkan terjadi di sisi kuburan itu akan timbul fitnah, lama nuhiyan nasu an dzalika, maka tidaklah manusia itu dilarang. Sepertinya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala ingin mengatakan di sini bahwa justru adanya karamah itulah yang menjadi sebab dilarangnya mereka datang untuk bertabarruk atau untuk salat atau untuk beribadah atau menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Ya, bukan karamah itu menjadi sebab pembolehan mereka datang untuk berdoa atau bertabarruk. Ini yang perlu dipahami. Kemudian barulah setelah itu beliau meneruskan wa kadzalika, seperti yang ada pada saat ini yang kita lihat. Beliau kutip apa yang beliau ingin kutip, beliau terjemahkan apa yang beliau ingin terjemahkan, lalu kemudian beliau berhenti, fajinsu hadza haqqun, maka jenis ini adalah benar adanya. Perhatikan, beliau hanya sampai di sini dan tidak melanjutkan. Ya, padahal ini harus dibedakan ketika menerjemahkan dan memahami. Fajinsu hadza haqqun, maka jenis ini, karamah ini benar terjadi. Tapi bedakan dengan fajinsu hadza masyru'un, jenis yang seperti ini disyariatkan. Benar terjadi bukan berarti disyariatkan. Benar terjadi bukan berarti disyariatkan. Dan itulah yang ingin diteruskan oleh Ibnu Taimiyah, mengatakan laisa mimma nahnu fihi, bukan ini pembahasannya yang ingin kita bahas atau ingin kita kaitkan dalam hal ini. Dan jika seandainya beliau ingin melanjutkan bacaannya, beliau Ibnu Taimiyah mengatakan wa ma fi kuburil anbiya'i was salihin, dan apa yang ada pada kuburan orang para nabi dan orang saleh, min karamatillahi wa rahmati, dari karamah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, wa ma laha 'indallahi minal hurmati, dan apa bagi mereka di sisi Allah kemuliaan dan karamah, fawqa ma yatawahhamuhu aktsarul khalqi, bahkan lebih dari apa yang dibayangkan oleh makhluk manusia. Lakin laisa hadza mawdi'a tafsili dzalika, tapi
Di sini bukan pembahasannya tempatnya untuk merincikan itu. Kemudian beliau mengatakan, ini penting. Wa kullu hadza, dan semua ini kita tetapkan bahwa kuburan, bahwa orang-orang saleh di kuburannya memiliki karamah, la yaqtadi istihbab as-salati, tidak menghendaki bahwa dianjurkan salat. Au qasd du'ai, ataukah memaksudkan datang berdoa atau datang ya melakukan ibadah indah di sisi kubur tersebut. Lima fi qasdil ibadati indaha minal mafasidi, sebab jika datang bertujuan ibadah di sisi kuburan itu memiliki kerusakan-kerusakan allati 'allamaha syari', yang telah diajarkan oleh syariat, kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Fa dzakartu hadhil umur, kata Syekh, dan saya sengaja menyebutkan perkara-perkara ini, bahwa karamah itu terjadi, li'annaha mimma yutawahhamu mu'aradatahu, karena ini termasuk sesuatu yang kadang dipertentangkan, lima qaddamnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahwa dalil yang melarang untuk bertabarruk kepada kuburan orang saleh, mengambil berkat beribadah di sisinya, itu dalilnya jelas dilarang. Akan tetapi justru kenapa karamah itu terjadi, ini orang pertentangkan. Walaysa kadzalika, dan tidak seperti itu. Jadi jika seandainya Gus Ajir ya ingin mengetahui apa mauqif daripada Ibnu Taimiyah, karena jangan sampai kutipan tersebut kemudian membuat orang-orang memahami bahwa Ibnu Taimiyah itu ketika menetapkan adanya karamah berarti menetapkan adanya syariat untuk ya berdoa, meminta dan sebagainya di situ. Maka ini tentu amanah ilmiah yang kemudian jangan sampai disalahpahami oleh pembaca atau pendengar, dan bisa dibandingkan antara cara mengutip ya Gus Ajir dengan apa yang tertuang di dalam kitab Ibnu Taimiyah yang sebenarnya. Waffaqanallahu likulli khair, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk segala kebaikan. Barakallahu fikum.